Tuan Muda Lin, 10 aula saya bukanlah orang yang tidak dapat dipercaya, itu hanya kesalahpahaman Anda. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus datang perlahan. Kamu adalah anggota 10 aula. Lin Kedong melirik lelaki tua itu dan bertanya. Ya, saya datang kali ini untuk dengan sengaja memberi Lin Gongzi 20.000 batu roh abadi sebagai deposit, dan 80.000 batu roh abadi setelah masalah selesai. Saya pasti akan memberikannya dengan kedua tangan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia langsung melemparkan tas penyimpanan ke Lin Kedong. Membuka tas penyimpanan dan menemukan bahwa benar-benar ada 20.000 batu roh peri di dalamnya, yang membuat Lin Kedong sangat senang. Aku tidak menyangka 10 aula kamu begitu murah hati, 20.000 batu roh abadi sebagai deposit, tapi jangan khawatir, aku pasti akan membunuh Chen Ping itu jika aku mengambil depositmu. Lin Kedong berkata dengan penuh semangat. Melihat 20.000 batu roh abadi, mata 3 orang lainnya juga lurus karena iri. Rekan Taois ini, kita juga bisa membantu membunuh Chen Ping itu, dan kita hanya membutuhkan deposit 10.000, bagaimana menurutmu? Pria kekar itu benar-benar tidak tahan dengan godaan batu roh peri. Jadi dia berkata kepada lelaki tua itu. Ketika Lin Kedong mendengar ini, dia langsung marah, ini secara terang-terangan merampok dirinya sendiri untuk bisnis. Sial, kamu sangat berani sehingga kamu berani mencuri bisnisku secara langsung. Aura di tubuh Lin Kedong meledak, dan dia merasa seperti akan melakukannya kapan saja. Lin Gongzi marah, beraninya kami bersaing denganmu. Kami akan segera keluar dari. Wajah pria berjubah brokat itu sangat berubah, dan kemudian dia menarik pria kekar itu dan pergi. Setelah menjauh dari Lin Kedong, pria berjubah brokat itu memandang pria kekar dengan wajah pucat dan berkata, kakak kedua, kamu sangat bodoh, kamu hampir membunuh kita semua sekarang, dan kamu bahkan berani memprovokasi tuan muda tertua dari kota Sun Mun. Petik 2. Kakak, aku. Bukankah aku melihat batu roh peri itu dan tidak menahan diri? Petik 2. Dan tampaknya 10 aula itu juga cukup reputasi, dan mereka masih memberikan deposit. Wajah pria kekar itu sedih. Kakak kedua, kita bertiga hanyalah pembudidaya biasa, dan kami tidak memiliki pendukung di belakang kami. Jika kami semua seperti Anda, kami bertiga pasti sudah lama meninggal. Jika kamu turun seperti ini, cepat atau lambat aku akan dibunuh olehmu dengan kakak laki-lakiku yang tertua. Pria kurus itu berkata sangat tidak puas. Kamu diam untukku, satu orang melakukan sesuatu dan satu orang melakukannya, maka Lin Kedong hanyalah puncak dari 9 tingkat alam Mahayana, yang sangat menakutkan, kita bertiga bergabung, dan kita bisa membunuhnya dalam hitungan menit. Ketika Lin Kedong mati, bagaimana kota Sun Mun bisa tahu siapa yang melakukannya? Anda hanya pengecut. Petik 2. Pria kekar itu meraung pada pria kurus itu. Dia tidak berani melampiaskan ketidakpuasannya dengan kakak laki-laki tertuanya, tetapi dia tidak terbiasa dengan saudara ketiga ini. Mendengarkan kata-kata pria kekar itu, pria berjubah brokat itu menghela nafas ringan, tampaknya sangat kecewa. Setelah mendengar desahan pria berjubah brokat itu, pria kurus itu tiba-tiba menusuk, dan ujung tombak yang merah menyala langsung menuju dada pria kekar itu. Perubahan mendadak ini mengejutkan pria kekar itu, dan dia buru-buru memblokirnya dengan palu meteor di tangannya, dan meraung dengan marah, sial, kamu gila, kamu ingin membunuhku. Kakak kedua, bukan karena aku akan membunuhmu. Itu kakak laki-laki tertua dan aku ingin membunuhmu. Kata pria kurus itu. Apa? Pria kekar itu menoleh untuk melihat pria berjubah brokat itu dengan tidak percaya, dan sebelum dia bisa berbicara, pria berjubah brokat itu meninjunya. Gemuruh. Tubuh pria kekar itu langsung hancur, dan gumpalan jiwa keluar dari tubuhnya. Kakak, kamu, mengapa Anda melakukan itu? Petik 2. Jiwa pria kekar itu bertanya dengan marah. Kamu sangat bodoh, cepat atau lambat kita berdua akan dibunuh olehmu, lebih baik membunuhmu secara langsung, agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Setelah pria berjubah brokat itu selesai berbicara,
Dengan lambaian telapak tangannya, jiwa pihak lain langsung musnah, seolah-olah pria kekar itu tidak pernah ada. Hanya palu meteor yang jatuh dengan keras ke tanah, langsung menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Kakak ketiga, kamu tidak akan menyalahkan kakak laki-laki tertua karena melakukan ini, kan? Pria berjubah brokat itu bertanya. Kakak, aku ingin membunuh idiot ini untuk waktu yang lama, dia tidak memiliki kekuatan kasar dan tidak ada otak. Jika bukan karena kita berdua membantu, dia tidak akan tahu berapa kali dia akan mati. Hari ini, dia bahkan mengucapkan kata-kata membunuh putra kota Sun Moon. Otak babi seperti itu pasti akan membuat kita kesulitan. Kata pria kurus itu, sekarang hanya ada kamu dan aku, kita harus saling percaya. 100.000 batu roh abadi itu penting, tetapi yang paling penting adalah kehidupan. Jika hidupmu hilang, apa gunanya jutaan batu roh peri? Kata pria berjubah brokat. Kakak, aku mengerti, jangan khawatir, aku tidak akan pernah dibutakan oleh kepentingan. Pria kurus itu mengangguk. Bagus jika Anda mengerti, kami hanya pembudidaya biasa, meskipun kami telah bekerja keras untuk berkultivasi ke ranah 9 tingkat alam Mahayana, tetapi dibandingkan dengan kekuatan klan besar itu, kami bahkan tidak sebaik semut. Sekarang begitu banyak kekuatan telah datang ke dinasti Xiao, bahkan jika kita membunuh Chen Ping itu dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi, apakah menurutmu kita bisa hidup dalam damai? Terlebih lagi, tidak mungkin bagi 10 aula untuk memberi kita 100.000 batu roh abadi. Pria berjubah brokat itu berkata tanpa daya. Meskipun kekuatan mereka saat ini bisa menyamping di alam surgawi dan manusia, di hadapan kekuatan tersembunyi di alam surgawi dan manusia, mereka masih seperti semut. Alasan mengapa ini terjadi adalah karena mereka tidak memiliki pendukung, tidak ada kekuatan mereka sendiri, dan terlalu sulit bagi seorang pembudidaya biasa untuk bertahan hidup di alam surgawi dan manusia. Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pria kurus itu bertanya. Tunggu kesempatan. Pria berjubah brokat itu berkata. Kesempatan apa? Pria kurus itu bertanya. Tapi pria berjubah brokat itu tidak berbicara, tetapi menatap kosong ke dinasti Xiao di kejauhan. Dinasti Xiao. Ayah, sudah ada lebih dari selusin aura menakutkan di sekitar dinasti Xiao sekarang. Xiao Feng berkata kepada Xiao Yuanshan dengan wajah khawatir. Wajah Xiao Yuanshan serius, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya melihat ke arah kesengsaraan Guntur dengan tatapan kosong. Satu-satunya hal yang dia nantikan sekarang adalah agar Chen Ping selesai menyempurnakan tubuh fisiknya sesegera mungkin. Lagi pula, orang-orang ini semua datang untuk Chen Ping. Pada saat ini, badai petir tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, cahaya keemasan naik ke langit, dan kekuatan cahaya keemasan ini sangat kuat, yang berarti seseorang telah mulai berhasil melewati kesengsaraan. Dengan meningkatnya jumlah biksu yang berhasil melintasi kesengsaraan, awan kesengsaraan Guntur di langit perlahan menjadi lebih tipis, dan kesengsaraan Guntur jauh lebih lemah. Ketika badai petir terakhir melanda Chen Ping tiba-tiba membuka matanya. Guntur, cahaya keemasan meletus dari tubuh Chen Ping, dan kemudian membubung langsung ke langit. Cahaya keemasan meledak di udara, dan kemudian aura menakutkan tiba-tiba menyebar di langit di atas Xiao Huangchao, membuat semua orang merasa sangat tertindas. Di bawah tatapan semua orang, Chen Ping perlahan berjalan keluar dari cahaya keemasan. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ping berwarna emas, bahkan rambutnya berwarna emas, dan tubuhnya memancarkan kekuatan dan paksaan yang menakutkan. Ini adalah kekuatan fisik murni, tanpa kekuatan spiritual sedikit pun. Yun Li berjalan keluar ruangan dan menatap Chen Ping dari jauh, dengan iri dan kekaguman di matanya. Tuan Chen, selamat, tubuh fisik Anda menjadi sangat kuat. Xiao Yuanshan menyapanya untuk pertama kalinya dan berkata dengan gembira. Chen Ping tersenyum sedikit, dan melihat sekeliling ke ratusan biksu. Meskipun para biksu ini berhasil melintasi kesengsaraan, jalan di depan akan menjadi semakin sulit. Lagi pula,
kesengsaraan mereka semua dibawa oleh Chen Ping sendirian. Meskipun kesengsaraan semacam ini berhasil, kultivasi di masa depan akan sangat sulit, dan bahkan menyebabkan alam mandek. Itulah sebabnya kesengsaraan tidak suka meminta bantuan eksternal. Kaisar Xiao, para biksu ini masih berharap Anda lebih mengurusnya. Chen Ping berkata kepada Xiao Yuanshan, Tuan Chen, jangan khawatir, mereka harus membayar untuk pemurnian tubuh Tuan Chen, dinasti Xiao kita akan mengingatnya, saya akan membiarkan Xiao Feng merekamnya dan memberikan lebih banyak sumber daya kepada para biksu ini. Kata Xiao Yuanshan. Chen Ping mengangguk, lalu melihat ke udara, dan berkata perlahan, dengan begitu banyak nafas yang kuat, tampaknya 100.000 batu roh abadi memang sangat menarik. Petik 2. Xiao Yuanshan tertegun sejenak dan berkata, Tuan Chen tahu tentang perintah pembunuhan 10 istana. Petik 2. Tentu saja aku tahu, orang-orang ini pasti lari untukku, kan? Chen Ping berkata sambil tersenyum. Xiao Yuanshan mengangguk, dan kemudian memberitahunya tentang tubuh penempaan Chen Ping. Tuan Chen, orang-orang ini semua adalah kekuatan tersembunyi dari alam surgawi dan manusia. Saya telah melihat 3 dari mereka, semuanya berada di puncak 9 tingkat alam Mahayana, dan semuanya adalah keberadaan yang tidak boleh diremehkan. Sekarang mereka tidak berani melangkah ke dinasti Xiao untuk membuat masalah bagimu. Kupikir kamu masih tinggal di dinasti Xiao dan tidak keluar dengan mudah. Kata Xiao Yuanshan, puncak dari 9 tingkat alam Mahayana. Chen Ping tersenyum, dan tiba-tiba tubuhnya menghilang dalam sekejap. Xiao Yuanshan terkejut, dan segera berteriak, semua orang keluar untuk melindungi Tuan Chen. Untuk sementara, di seluruh kota kekaisaran, ratusan biksu terbang ke udara satu demi satu, mengikuti di belakang Chen Ping. Ini, Lin Kedong memandangi ratusan biksu yang terbang keluar dari kota kekaisaran dinasti Xiao, dan berkata dengan senyum tipis. Segera, Chen Ping muncul di depan Lin Kedong. Chen Ping melirik Lin Kedong, serta Lin Ruoya di belakang Lin Kedong, dan hatinya sangat rileks. Karena keduanya bergabung, Chen Ping tidak takut. Alam Mahayana kelas 2, bagus, bagus. Lin Kedong memandang Chen Ping dengan ekspresi arogan, dan mencibir, kamu adalah Chen Ping. Petik 2, ya, siapa kamu? Chen Ping bertanya. Orang yang membunuhmu. Setelah Lin Kedong selesai berbicara, dia mendatangi Chen Ping di depannya. Tanpa hambatan sedikit pun, Lin Kedong menembak Chen Ping. Dia harus membunuh Chen Ping sesegera mungkin, mendapatkan 100.000 batu roh abadi, dan kemudian kembali ke kota Sun Moon untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Sosok Lin Kedong mendekat seperti kilat, tetapi pada saat dia hendak bergerak, sosok Chen Ping menghilang di tempatnya seperti hantu. Serangan Lin Kedong meleset, dan jejak kekhawatiran melintas di matanya. Bagaimana mungkin? Lin Kedong terkejut di dalam hatinya, dan kemudian merasakan hawa dingin menghantamnya. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat bahwa Chen Ping sudah muncul di belakangnya, dengan senyum menghina di sudut mulutnya. Aku benar-benar kecewa dengan kecepatanmu. Chen Ping berkata dengan lembut, lalu menamparnya dengan telapak tangan, memukul punggung Lin Kedong. Lin Kedong mendengus, tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, terbang ke depan, menghantam tanah dengan keras, dan debu beterbangan. Tidak jauh dari situ, kedua pria berjubah brokat menyaksikan pemandangan ini, dan mereka semua tersentak, dan hati mereka terkejut. Apakah ini kekuatan peringkat kedua dari alam Mahayana? Pria kurus itu berbisik, matanya penuh ketidakpercayaan. Lin Kedong bangkit dari tanah, wajahnya suram seperti air, dan hatinya terbakar amarah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat malu di depan Chen Ping, dan dia bahkan lebih kesal di dalam hatinya. Serangan barusan benar-benar dijinakkan oleh Chen Ping, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Apakah kamu berani datang lagi? Chen Ping tersenyum sedikit, matanya berkedip dengan cahaya yang lucu. Kamu, wajah Lin Kedong terdistorsi karena marah, dan dia diam-diam menggertakkan giginya di dalam hatinya.
Dia tahu bahwa dia bukan lawan Chen Ping, tetapi dia tidak mau gagal, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan semua kekuatan spiritualnya, bersiap untuk menyerang lagi. Huff, itu konyol. Chen Ping menggelengkan kepalanya, dan kemudian sosoknya melintas, dan dia muncul di depan Lin Kedong lagi. Kekuatan spiritual di tangannya mengembun, berubah menjadi sinar cahaya, dan mendekati Lin Kedong. Jangan datang ke sini. Lin Kedong mundur dengan ngeri, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kecepatan Chen Ping luar biasa cepat, dan dia terpojok dalam sekejap. Apakah itu yang kamu inginkan? Chen Ping tersenyum dingin, dan cahaya di tangannya langsung meledak, mengenai jantung Lin Kedong. Lin Kedong menjerit menyedihkan, tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, dia tersingkir lagi, dan jatuh dengan keras ke tanah, darah menyembur keluar dengan liar. Kamu berani. Melihat ini, Lin Ruoya menghunus pedangnya dan menyerang Chen Ping. Tidak peduli seberapa merajalela Lin Kedong, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah pangeran tertua. Sebagai rombongan pangeran tertua, jika Lin Kedong dalam bahaya, maka dia pasti akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan, dan keluarganya juga akan terlibat. Menghadapi serangan Lin Ruoya, Xiao Yuanshan langsung melompat dan mengepung Lin Ruoya dengan banyak biksu dinasti Xiao. Lin Ruoya hanyalah peringkat ke-8 di alam Mahayana, dan dia sama sekali tidak bisa menahan serangan orang-orang Xiao Yuanshan, dan dia dengan cepat ditundukkan. Pria berjubah brokat itu tercengang, sama sekali tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Lin Kedong adalah pembangkit tenaga listrik di puncak peringkat ke-9 alam Mahayana, dan sulit dipercaya bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Chen Ping. Baru saja mereka ingin membunuh Chen Ping dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi, tetapi sekarang setelah mereka melihat adegan ini, mereka sudah lama tidak tahu. Apa yang kalian lihat? Ayo bantu aku. Petik 2. Lin Kedong memandang pria berjubah brokat itu dan meraung marah, hatinya penuh rasa malu dan marah. Namun, pria berjubah brokat itu ragu-ragu, takut akan kekuatan Chen Ping di dalam hatinya, dan tidak ada yang berani melangkah maju dengan mudah. Pada saat ini, Chen Ping seperti singa, siap untuk merobek mangsa di depannya kapan saja. Sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh, jejak penghinaan melintas di matanya. Lin Kedong mengertakkan gigi, marah di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi putus asa, dan Chen Ping di depannya bukanlah keberadaan yang bisa dia lawan sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping, alam Mahayana kelas 2, akan memiliki kekuatan seperti itu, dan dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan di depan Chen Ping. Wah, apakah kamu tahu siapa aku? Lin Kedong memelototi Chen Ping dengan marah dan bertanya. Aku tidak peduli siapa kamu, karena kamu datang untuk mencari kematian, aku akan memenuhimu. Chen Ping berkata, dan menamparkan Lin Kedong dengan telapak tangan lagi. Faktanya, Chen Ping menganggap Lin Kedong sebagai orang dari 10 istana. Yun Li mengatakan bahwa Huo Qing dari 10 istana dikirim untuk berurusan dengannya. Selain itu, Chen Ping juga menyetujui Yun Li dan membunuh Huo Qing, jadi Chen Ping bertindak tanpa ampun. Jika Chen Ping tahu bahwa Lin Kedong ini adalah kakak laki-laki tertua Lin Keting, dia tidak akan membuat tangan yang begitu berat. Ketika Lin Kedong melihat Chen Ping menyerang lagi, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur. Tetapi kecepatannya tidak secepat Chen Ping. Boom! Chen Ping menamparkan punggung Lin Kedong dengan telapak tangan, dan Lin Kedong jatuh ke tanah setelah makan, memuntahkan darah di mulutnya dan merasa malu. Pada saat ini, mata Lin Kedong penuh ketakutan. Biarkan aku mengirimmu dalam perjalanan. Chen Ping memandang Lin Kedong yang malu, dan hendak menginjak kepalanya. Berhenti. Pada saat ini, sebuah pita melintas, dan kemudian Lin Kevan muncul di depan Chen Ping, dan dengan dorongan telapak tangan, Chen Ping tanpa sadar mundur 2 langkah. Kakak, kamu baik-baik saja. Lin Kevan membantu Lin Kedong berdiri.
Lin Kedong melihat bahwa Lin Kevan akan datang, dan dia memiliki seorang pembantu, dan dia tiba-tiba menjadi percaya diri. Kakak keempat, bunuh dia untukku. Lin Kedong menggertakkan giginya, matanya terbuka lebar, dan dia tampak seperti ingin memakan orang. Lin Kevan memandang Chen Ping dan bertanya, kamu Chen Ping? Petik 2, lumayan. Chen Ping mengangguk, lalu menatap Lin Kedong dan bertanya, apakah kamu juga di sini untuk menemukan kematian? Petik 2, Lin Kevan tidak peduli dengan nada tidak sopan Chen Ping, tetapi memandang Lin Kedong dan berkata, kakak, ayahku punya perintah, biarkan kamu kembali bersamaku dengan cepat. Petik 2, aku ingin. Lin Kedong tidak mendengarkan sama sekali, dia harus membunuh Chen Ping. Chen Ping mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, bagaimana Lin Kedong bisa menahannya. Pada saat ini, Lin Kevan mengeluarkan token itu dan berkata dengan wajah serius, ayah memiliki perintah untuk membiharamkanmu kembali bersamaku. Jika kamu tidak pergi, maka jangan pernah kembali.